Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang kita mempunyai tanggung jawab dan masalah masing-masing yang berbeda-beda, tergantung dari situasi kita, fungsi, dan posisi kita masing-masing. Kadang ada orang yang mengalami bahwa masalahnya begitu berat dan syarat dengan berbagai tekanan, hingga bisa jadi orang tersebut putus asa, bahkan pesimis dan apatis. Mencari bantuan di sana-sini tidak mendapatkan yang tepat. Malah bantuan yang tersedia justru menjerumuskannya pada masalah yang lebih parah. Seorang yang terkena hutang online untuk mengobati anaknya ditawari bantuan oleh seorang rentenir yang membuatnya makin terbelit hutang. Demikianlah seorang remaja yang ribut dengan orang tuanya bertemu dengan orang yang tampil bagaikan sahabat, tetapi ternyata menjerumuskannya ke dalam dunia narkoba. Pertolongan bukanlah sekedar bantuan untuk mengatasi persoalan sesaat, tetapi seharusnya mengangkat seseorang dari akar persoalan, hingga masalah pun sedikit demi sedikit terurai. Jangan sampai kita mengatasi masalah dengan masalah baru yang justru jauh lebih parah. Yesus mengundang kepada kita, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Semoga gereja menjadi tempat di mana orang yang berbeban berat terutama mendapat kelegaan karena memperoleh kekuatan untuk mengangkat akar masalah. Dan bagi mereka yang bersuka cita menjadi tempat untuk ungkapan syukur kepada Allah. Maka dalam Evangelii Gaudium, surat apostolik, Paus Fransiskus berkata, nomor 47, gereja dipanggil untuk menjadi rumah Bapa dengan pintu-pintu yang selalu terbuka, lebar. Suatu tanda nyata dari keterbukaan seperti itu adalah pintu-pintu gereja hendaknya selalu dibuka, sehingga jika seseorang digerakkan oleh Roh Kudus datang ke sana untuk mencari Allah, ia mendapatkan pintu yang terbuka. Ia tidak akan mendapati sebuah pintu yang tertutup. Saudara-saudari yang terkasih, tak sedikit orang mendapat kekuatan rohani untuk berjuang setelah berdoa di dalam gereja. Bahkan ada orang-orang yang bukan Katolik yang memberi kesaksian, pedagang makanan, yang setiap pagi sebelum berdagang ia duduk berdoa di Bunda Maria. Entah berdoa apa, bukan agama Katolik, tapi katanya merasa tenang dan merasa setelah itu terberkati. Apalagi kita, seharusnya lebih dari mereka, orang itu saja, ibu itu saja yang bukan Katolik mengalami ada kekuatan rohani untuk menimbulkan semangat dalam pekerjaannya. Maka di atas gereja katedral ini terdapat tulisan, "Marilah kepadaku kamu yang lelah dan menanggung beban," yang menunjukkan sebetulnya disposisi batin dan sikap yang menunjukkan keinginan gereja untuk selalu membuka pintunya. Maka pernah juga ada seorang yang bercerita, seorang mahasiswi yang mengatakan berdoa dalam gereja memohon bantuan kepada Tuhan karena belum bisa membayar uang kuliah. Kadang-kadang secara ajaib, tidak selalu, caranya lain-lain. Selesai berdoa, tiba-tiba mendapat kabar, pesan dari pastor mahasiswanya untuk datang ke tempatnya. Ternyata pastor itu memberikan uang untuk membayar uang kuliah. Dan sekarang yang bersangkutan sudah selesai kuliah. Pernah sekitar hampir 20 tahun yang lalu, ketika saya ikut makan malam di Roma, seorang bruder berusia 73 tahun bercerita waktu makan, "Aduh, tadi siang jam 2 saya memukul orang di gereja. Saya tempeleng seorang pemuda." "Loh, kenapa bruder?" Saya mengatakan, "Seharusnya kita itu memberi berkat, bukan menampar orang." "Ya, dia harus ditampar, seorang muda." Selalu saya bilang, "Sakit." Dia tidak tahu maksudnya tangan bruder sakit karena dia tua, yang itu muda. Dia bilang, "Ya lumayan." "Kenapa ditampar?" Saya bilang, "Dia mengambil uang dari kotak sumbangan dengan memancing."
kotak sumbangan lilin dan kotak sumbangan untuk kartu. Saya bilang, mungkin orang itu butuh makan, brother. Iya. Saya bilang, lalu kenapa tidak dikasih uang untuk makan? Bukankah kita biasa memberi makan? Biasanya jam 1 kita memberi makan untuk para gelandangan yang datang ke rumah. Lalu brother itu, iya, karena orang itu salah. Jelas-jelas sedang mencuri. Lalu saya tanya, sedang apa kamu? Sedang berdoa. Saya tempeleng. Dia tidak tahu bedanya antara berdoa dengan mencuri. Maka saya harus tempeleng supaya tahu itu mencuri, berdoa lain, bukan begitu. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimanapun gereja harus tetap menjadi tempat di mana orang yang membutuhkan bantuan datang mendapat kekuatan, dan orang yang perlu bersyukur mendapat tempat yang layak untuk mengucapkan terima kasih. Saudara-saudari, dalam kebudayaan Yahudi zaman Yesus, kuk yang disebut kuk itu bisa diartikan tanggung jawab. Entah tanggung jawab sosial ataupun tanggung jawab spiritual. Pada saat itu beban aturan dan hukum sangat berat dan menekan, yaitu yang dibuat dari kalangan kaum terpelajar, Farisi dan ahli Taurat. Maka Yesus memberi cara bagaimana menjalankan perintah Allah, bukan dengan sekedar menjalankan aturan dan hukum yang pasti terasa berat, tetapi bagaimana mewujudkannya dengan memperhatikan perintah utama, kasihilah Allah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Yesus sendiri memberi perintah baru, kasihilah seorang akan yang lain. Yesus menolong orang bermasalah. Orang kusta menjadi tahir, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang berdosa seperti pemungut cukai dan pelacur diampuni. Matius pemungut cukai, Zakeus kepala pemungut cukai dipanggil bertobat, dan wanita yang kedapatan berzina diampuni. Yesus pun menghadapi begitu banyak masalah, tetapi dengan rendah hati dan lemah lembut ia datang kepada Bapa. Mohon petunjuk Bapa, mohon kekuatan Bapa supaya tetap melaksanakannya dengan penuh cinta kasih dan menggantungkan diri pada kekuatan Allah semata. Itulah cara Yesus bagaimana mewujudkan kasih Allah. Untuk itulah Yesus mengundang kita untuk menggunakan caranya dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sukacita, dengan ringan, sekalipun mungkin menuntut tetapi menyelamatkan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudari yang terkasih, ajaran dan ajakan Yesus cocok bagi masing-masing orang yang berbeban. Landasannya jelas dan tegas, kasih. Perayaan Ekaristi, di mana kita datang, maka di atas ada tulisan, datanglah kepadaku, adalah undangan Yesus secara konkret, di mana kita diajak sejak awal untuk dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, mendengarkan sabda Allah untuk menjadi kekuatan, mengokohkan kepercayaan kita dengan berkata, aku percaya akan Allah Bapa dan lain sebagainya, memohon doa dalam doa permohonan, ikut terlibat dalam, ikut berpartisipasi dalam perjamuan Ekaristi, di mana Yesus menyatakan dengan jelas, aku mencintaimu, terimalah tubuhku, terimalah darahku yang dikurbankan bagimu demi pengampunan dosa. Dan setelah itu kita disiapkan untuk melakukan damai Tuhan bersamamu, dan kita saling memberikan damai, lalu kita menyambut komuni, dan setelah itu kita diutus pulang untuk membawa damai sejahtera dengan kekuatan Tuhan. Ekaristi adalah pintu yang selalu terbuka, di mana kita bisa datang kepada Tuhan untuk memohon kekuatan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi yang memberi pesan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan itulah tanda nyata Ekaristi, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Semoga kita pun menjadi pintu yang selalu terbuka bagi sesama, terutama mereka yang berbeban berat.